What's up guys, ketemu lagi sama gue di channel ini, channel yang membahas hal seputar Manchester United. Jadi kalau kalian adalah fans Manchester United sama kayak gue, kalian bisa banget nih guys buat subscribe channel ini, oke? Ya, dan di video kali ini gue bakal mencoba membahas tentang Jadon Sancho nih guys. Pembelian termahal MU di musim panas kemarin ya, ya, tapi dia masih belum menemukan performa terbaiknya sampai sejauh ini sih. Seperti apa? Let's check it out. Ya, seperti kita tahu ya guys ya, kalau di musim panas kemarin, bursa transfer musim panas kemarin, MU ngeluarin uang sekitar 70 juta pound sterling buat ngedatangin Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. Dan bukan tanpa alasan juga ya guys ya, waktu itu MU berani ngeluarin uang sebanyak itu karena Sancho ini memang salah satu hot prospect juga ya di sepak bola Eropa. 4 musim bermain di tim utama Dortmund aja Sancho total bermain 9.900 menit guys dari 137 pertandingan dan berhasil menorehkan 50 gol dan juga 64 assist serta turut membantu Dortmund untuk menjuarai DFL Super Cup di tahun 2019 dan juga DFB Pokal di tahun 2021. Ya, selain dari statistiknya bersama Dortmund yang cukup impresif tadi, di usianya yang baru 21 tahun ini Sancho juga sudah berhasil mengoleksi beberapa gelar individu ya, seperti pemain terbaik di Euro U17 tahun 2017 lalu dan juga top skor di DFB Pokal di tahun 2021 dengan 6 golnya ya. Ya, jadi emang wajar ya guys, kalau kalau menurut gua sih, kalau misalnya kemarin MU itu berani ngeluarin uang sebanyak itu buat datengin Sancho, karena selain dari statistiknya, selain dari gelar individunya, waktu itu juga manajemen MU didesak dengan keinginan supporter juga ya waktu itu untuk mendatangkan Jadon Sancho ke MU. Apalagi kan waktu itu juga respect dan kepercayaan supporter MU kepada manajemen agak sedikit berkurang ya karena masalah Liga Super Eropa waktu itu. Nah, tapi setelah kurang lebih 2 bulan bermain bersama MU ini, gue lihat Jadon Sancho ini mainnya masih kurang memuaskan ya, masih kurang sesuai dengan ekspektasi dan juga harganya menurut gue. Dia udah main di 9 pertandingan MU tapi cuma sekali aja guys main 90 menit, dan itu pun cuma ketika lawan West Ham ya di Piala Liga, itu juga dia tanpa mencetak gol ataupun assist ya di pertandingan itu. Nah, menurut gue sih ada beberapa faktor nih guys ya yang bisa membuat penampilan Sancho ini masih belum optimal. Nah, yang pertama ini menurut gue adalah karena ada perbedaan permainan ya antara Liga Jerman dan juga Liga Inggris. Kalau di Liga Jerman itu gue lihat itu kebanyakan ya biasanya itu garis pertahanan itu agak maju guys, untuk apakah high press dia ya, untuk menekan lawan dari tengah lapangan. Tapi dengan strategi seperti itu biasanya biasanya itu meninggalkan ruang di barisan belakang ya, meninggalkan ruang kosong di belakang sehingga eh, agak sedikit memudahkan pemain-pemain dengan tipikal cepat seperti Jadon Sancho ya. Nah, sedangkan kalau di Liga Inggris itu lawan-lawan MU itu biasanya mainnya dengan pertahanan yang lebih dalam ya, garis pertahanan yang lebih dalam sehingga ruang yang tersisa untuk para pemain depan itu jadi lebih sedikit, guys. Nah, walaupun Sancho ini orang Inggris, tapi sebenarnya dia ini belum pernah sama sekali main di Liga Inggris, guys. Dia waktu di Manchester City sebelum ke Dortmund aja dia cuman pernah main itu di tim reserve. Dia belum pernah main di tim utamanya sama sekali ya. Jadi dia belum pernah merasakan atmosfer dan juga permainan Liga Inggris. Jadi ya mungkin harus sedikit adaptasi lagi lah ya dia dari Liga Jerman ke Liga Inggris. Ya, lanjut ke faktor kedua guys. Faktor kedua ini menurut gua adalah Cristiano Ronaldo guys. Karena kedatangan Cristiano Ronaldo. Kenapa? Karena gue lihat ya, pertama pas Sancho datang itu kan sambutan supporter MU, fans MU itu benar-benar luar biasa antusias ya dengan kedatangan Sancho. Bahkan Sancho ini ada yang bilang ini adalah missing puzzle-nya MU ya untuk menjuarai Liga Inggris lagi. Tapi setelah setelah Ronaldo datang, yang
notabene-nya memiliki nama lebih besar dan juga sudah memiliki tempat sendiri di hati supporter MU. Kehadiran Sancho ini agak sedikit mulai dilupakan ya kayak oleh supporter MU, apalagi waktu itu kan Ronaldo juga langsung berhasil mencetak 2 gol ya di debutnya ketika melawan Newcastle. Sementara Sancho waktu itu masih belum bisa banyak berkontribusi ya buat Manchester United. Jadi mungkin itu agak sedikit sedikit mempengaruhi mentalnya Sancho ya. Apalagi kan kita tahu kalau Sancho ini dibeli dengan harga yang lebih mahal ya dibandingkan dengan Cristiano Ronaldo. Nah, untuk faktor ketiga ini mungkin ya karena Euro 2020 kemarin nih guys. Kenapa? Karena kan Sancho ini sempat digadang-gadang sebagai pemain masa depannya Inggris ya, bintang masa depannya Inggris ya. Tapi di Euro 2020 kemarin aja dia masih banyak duduk di bangku cadangan ya. Dia cuman main itu 3 kali dengan total itu 97 menit aja guys tanpa mencetak gol dan juga tanpa membuat assist. Dan yang lebih parahnya lagi Sancho dan juga Rashford waktu itu sama-sama gagal mengeksekusi penalti ya di babak adu penalti ketika melawan Italia di partai final yang membuat Inggris harus kembali kehilangan mimpinya untuk mendapatkan gelar lagi ya. Nah, ini juga waktu itu agak mengundang kritikan juga ya Sancho dan juga Rashford. Bahkan waktu itu juga mereka ini sempat mendapat perlakuan rasial juga ya di Inggris sana. Jadi ya mungkin itu agak sedikit mempengaruhi kepercayaan diri Sancho ya. Nah, itu dia tadi 3 faktor yang bisa jadi kenapa Sancho masih belum menemukan performa terbaiknya ya bersama MU. Tapi walaupun permainan Sancho ini masih belum memuaskan, masih belum sesuai ekspektasi kita, gue nggak setuju kalau misalnya dia sudah dilabeli dengan label flop. Karena menurut gue itu masih terlalu prematur dan terlalu dini ya guys ya. Ya, tapi ini bisa juga sebagai warning sih buat Sancho. Karena main di tim utama MU ini nggak mudah guys. Persaingannya bener-bener ketat ya karena masih masih banyak ya pemain yang bisa mengisi posisi Sancho ini. Kita lihat masih ada Anthony Martial. Anthony Martial kemarin baru aja nyetak gol. Mason Greenwood udah bisa nyetak gol juga. Jesse Lingard juga udah bisa nyetak gol ya. Jadi Sancho ini harus sesegera mungkin ini bisa memberikan kontribusi yang lebih lebih maksimal ya buat buat MU. Apalagi kalau misalnya nanti Marcus Rashford terbalik dari cedera, guys. Nah, ini posisi Sancho ini bisa makin ke pojok, guys. Walaupun walaupun dia harganya mahal tapi kalau dia mainnya kurang memuaskan ya mau nggak mau dia harus duduk di bangku cadangan ya apalagi kita tahu kan ya kalau akhir-akhir ini kayaknya manajemen MU ini agak agak kurang sabar ya dalam menunggu perkembangan perkembangan pemain. Nggak usah jauh-jauh ya, contohnya kemarin ya Daniel James ini kan menurut gue ini dia punya potensi ya, umur masih muda, potensinya besar. Dia juga dulu sempat digadang-gadang sebagai the next Gareth Bale. Tapi gimana sekarang? Baru 2 tahun aja di MU sekarang dia udah dijual, guys. Nah, itu dia. Jadi Sancho ini harus 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 hati-hati juga ya kalau nggak mau kayak Daniel James atau kayak Shinji Kagawa dan juga Henrik Mkhitaryan yang sama-sama dibeli dari Dortmund tapi sama-sama gagal bersinar juga. Ya, tapi kalau menurut gue sih Sancho ini secara secara skill skill itu masih oke lah ya, dia oke sebenarnya. Cuman mungkin ya rasa apa ya percaya dirinya aja masih kurang dan masih kurang adaptasi aja mungkin ya. Ya kalau kita lihat Ronaldo deh, Ronaldo itu dulu awal-awal juga kan nggak selalu main bagus ya guys ya, dia itu kadang main bagus, kadang busuk ya kan. Namanya juga anak muda masih masih kurang konsisten ya. Tapi menurut gua Ronaldo waktu itu work ethicnya bagus dan juga dia punya rasa percaya diri yang tinggi. Nah, ini menurut gua dua modal yang menjadikan Ronaldo bisa jadi kayak sekarang ini guys, bisa jadi bintang kayak sekarang ini. Rasa percaya diri yang tinggi dan juga kerja keras ya dalam latihan dia.
Ya kita tahu sendiri lah ya gimana kerasnya Ronaldo kalau latihan, bahkan katanya kata Patrice Evra aja waktu dia diundang makan di rumahnya Ronaldo aja dia malah diajak latihan guys ya. Jadi kita bisa tahu lah ya gimana kerasnya Ronaldo waktu latihan. Jadi ya mungkin tapi itu bisa menjadi ini ya, bisa menjadi contoh ya buat Sancho untuk kedepannya biar bisa sukses kayak Ronaldo juga. Ya, itu dia guys sedikit tentang Jadon Sancho yang sebenarnya sih waktu pertandingan terakhirnya kemarin lawan Everton ini performanya udah agak membaik ya, walaupun dia baru masuk di menit ke 57 buat gantiin Anthony Martial waktu itu, tapi dia udah main lumayan ya. Dia bisa melakukan 2 key passes dan juga 1 shot on target, dan umpannya juga apa persentase umpannya juga lumayan bagus ya di angka 90%. Ya, jadi mudah-mudahan sih dia cepat bisa menemukan performa terbaiknya ya seperti ketika dia bermain bersama Dortmund. Ya oke, itu aja guys sedikit video gue tentang Jadon Sancho. Semoga kalian menyukainya. Mohon maaf kalau gue ada salah-salah kata. Bye. Peace.